Halo kesayangan semesta, selamat datang kembali di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak kamu udah mau terhubung bersama Mari di sini. Sekarang Mari akan tarik lagi kartu tarotnya untuk membacakan updatean energi love life-nya kamu ya. Ini tentu saja pembacaan untuk couple berpasangan. Oke, namun sebelum Mari mulai tarik kartu tarotnya, untuk menghindari kesalahpahaman, wajib Mari ingatkan bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian orang saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaan Mari di sini akan vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik, maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaanmu dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini. Oke, baik, langsung saja kita mulai ya. Situasi kamu bersama dengan dia saat ini adalah Nine of Pentacles, posisinya terbalik. Kemudian di situ ada 9 lagi ya, 9 of Swords di situ posisinya terbalik lagi. Dan kemudian di situ ada energi dari High Priestess ya, tetapi posisinya terbalik lagi. Nah, jadi saya rasa di sini ada situasi ya yang nampaknya dipaksakan. Di sini ada situasi itu yang nampaknya tidak alami geraknya gitu ya. Nah, kelihatan salah satu di antara kalian, entah itu kamu ataupun pasangan kamu, itu ada rasa kemelekatan ya kepada pasangan gitu. Kemelekatan itu adalah pemikiran yang agak keliru di sana, yang bilang bahwa tanpa dia aku tuh nggak akan bisa bahagia, tanpa dia aku tuh nggak akan bisa punya kehidupan yang lebih baik di sana. Padahal itu adalah satu pemikiran yang Mari lihat justru tidak memberdayakan diri ini sendiri gitu ya. Mungkin di situ adanya rasa kemalasan gitu ya. Misalnya gini, malas untuk mengembangkan potensi diri gitu ya. Tapi bisa juga di sini ada sebenarnya rasa ketakutan gitu ya. Bahwa takut gitu, tidak percaya diri di sana. Itu ya, ketakutan yang bersumber dari rasa tidak percaya diri gitu, bahwa aku adalah co-creator, aku adalah tangan kanannya Tuhan untuk menciptakan hidup seperti apa yang aku maui. Jadi di sini kalau Mari lihat kelihatan memang kayak yang pasrah, tapi pasrahnya itu pasrah yang tidak jujur gitu loh. Nah, di sana ya. Jadi bisa kayak yang tetap bertahan dalam hubungan ini itu demi mendapatkan kemudahan-kemudahan. Tapi boleh jadi ini tidak disadari. Nah, kayak gitu ya. Ini nggak disadari. Ini kayak yang mungkin apa ya? Tentang kebijaksanaan di sana ya. Agak kurang bijaksana lah kalau Mari lihat ya di situ ya. Jadi menganggap sesuatu yang sesungguhnya enggak benar, tetapi itu seolah-olah dibenar-benarkan gitu ya. Jadi yang bilang bahwa ya udah aku tetap aja bersama dengan dia, walaupun kebahagiaan yang dicari itu boleh jadi sebenarnya enggak juga bahagia gitu loh, enggak juga happy gitu ya. Nah, tapi dipaksakan aja, udahlah gitu, daripada misalnya aku jalan sendiri, aku tanpa dia, jangan-jangan nggak akan bisa seperti ini gitu loh. Padahal situasi yang ini tuh nggak juga zona nyaman gitu loh. Tetapi memaksakan diri saja kalau Mari lihat di sini ya. Jadi ini bisa nanti emosi gitu ya. Emosinya itu salah satu atau keduanya kalian bisa kayak emosi itu swing banget. Emosi itu bisa kayak emosi yang cepet banget dia berubah-ubahnya di sana gitu ya. Entah itu karena menganggap bahwa dia yang men-trigger aku jadi sedih, dia yang men-trigger aku jadi ngamuk-ngamuk, dia men-trigger aku jadi marah-marah gitu. Padahal gitu ya, diri ini ketika ngelakonin hubungan bisa saja ternyata itu tidak menikmati gitu ya. Jadi namanya orang yang tidak menikmati, sedikit saja di sana ada sesuatu yang kayak terjadi, ini bisa yang langsung memvonis, ini bikin aku nggak bahagia, dia yang bikin aku begini, dia yang bikin aku begitu gitu loh ya. Nah, jadi kalau Mari rasa ada salah satu tuh yang kayak kurang bertanggung jawab ya kepada kebahagiaan diri sendiri.
Nah, kayak gitu ya. Mungkin di sini ada orientasi kayak orientasi uang gitu ya untuk beberapa nih loh. Jadi yang kayak aku malas nih kerja keras gitu ya. Aku nggak punya nih kemampuan, aku nggak punya skill ini. Ya udahlah, aku memaksakan diriku aja lah dengan dia gitu ya. Walaupun mungkin ada serba kekurangannya gitu. Nah, tetapi apalagi jika hubungan ini ternyata wah si dia tuh ada salah seorang tuh yang ngasih asupan banyak-banyak gitu ya, ngasih duit banyak-banyak gitu ya, atau ngasih kemudahan hidup pasangannya banyak-banyak gitu. Nah, itu sama aja ya. Jadi si pasangan ini bisa kayak yang manja banget jadinya, tapi dalam kemanjaan itu dia tetap tidak bisa lari dari fitrahnya dia sebagai manusia, yang di situ bukan hanya menerima, tetapi fitrahnya manusia itu memberi gitu ya. Nampaknya aja memberi uang gitu kan, tetapi sebenarnya itu memberikan kasih gitu. Nah, namun ada salah seorang yang kayaknya itu nggak banyak memberinya gitu ya, nggak banyak memberinya, posisinya itu hanya kayak menerima saja. Nah, di sana ya, dan boleh yang dia terima ini, dia menipu diri dia sendiri bilang, oh ini pantas kok aku dapat gitu ya. Pikirannya dia, egonya dia bisa yang bilang, oh ini wajib aku terima, ini mesti aku terima gitu. Tapi dia lupa membalanskan, ada yang masuk harusnya ada yang keluar. Ibaratnya kayak kita bernafas gitu ya, tarik nafas, keluar nafas, tarik nafas, keluar nafas. Nah, baru dia berlangsung kehidupan gitu ya kan. Nah, namun di sini ada yang kayak pengen menerima saja. Nah, posisinya kayak gitu. Dan penerimaan ini tuh kayak yang harus lebih, semakin banyak, semakin bertambah. Nah, modelnya kayak gitu. Jadi kok kayaknya di sini ada ketidakpuasan gitu ya. Karena bagaimanapun kalau kita berharap orang lain yang akan membahagiakan kita, sampai kiamat nggak kurang 1 detik pun kita itu tidak akan bisa bahagia gitu ya. Harus ada juga kita tuh turun tangan gitu. Harus ada kita juga itu mengambil bagian dari hidupnya kita, berupaya sendiri, berusaha sendiri untuk menyempurnakan kebahagiaan seperti apa yang kita mau. Dan kalau kita mau menjujuri, kita dengan diri kita sendiri saja bisa gitu ya gagal membahagiakan. Terus bagaimana mungkin kita boleh berharap, bisa berharap bahwa orang lain itu yang lebih mampu memberikan surga untuk diri kita sendiri gitu ya. Jadi sebanyak apapun misalnya suguhan-suguhan dari semesta ini untuk dirinya kita dalam bentuk hal-hal kebaikan gitu kan, tetapi dari dalam diri kita ini sendiri tidak ada di situ, atau kita tidak mengolah diri kita di situ untuk bersyukur gitu ya, untuk yang bereksistensi gitu ya. Nah, kita tuh nggak akan bisa mampu melihat, wah bahwa ini cukup, wah ini menyenangkan, wah ini kebaikan, nah gitu ya. Nah di sana makanya rasa kayak yang haus terus akan kebahagiaan itu akan mendera diri kita. Nah ini yang mari lihat sedang terjadi, berusaha untuk menjauhkan diri dari berupaya, namun di situ justru bisa bikin diri ini ya tidak bahagia sesungguhnya di sana ya. Dan alih-alih mencalan sendiri-sendiri, lebih kayak cenderung ngedumel, ngamuk-ngamuk, marah-marah, merasa nggak nyaman, merasa nggak enak ya, merasa kurang dengan apapun yang diberikan oleh orang lain ke kita. Nah itu kalau mari lihat ya energi hubungannya kamu bersama dengan si dia. Oke, baik. Kemudian di sini ya untuk baris pertama sesungguhnya mari tujukan untuk menarik energi dari pasangannya kamu gitu ya. Nah tetapi seperti mari katakan bisa aja dalam kehidupan nyatanya itu ternyata adalah gambaran dari dirimu. Nah ini tadi ya kalau mari lihat ya. Jadi ini apa adanya aja dulu mari baca, cuman nanti kamu agak-agak terpaksa harus mikir gitu ya, terpaksa harus yang konsentrasi penuh gitu ya, jangan-jangan ini adalah kamu gitu ya, jadi pandai-pandai di sana. Nah jadi kalau mari lihat ini seseorangnya sebenarnya tuh kalau mari katakan tuh padam ya, kasih sayangnya ke kamu tuh sebenarnya sudah padam, atau justru di sini tuh tidak tumbuh dengan sempurna gitu ya, tidak tumbuh dengan baik di sana. Mungkin di awal-awal ada letupan kasih sayang, ada letupan cinta, tapi makin kesini itu hubungannya kalian dia rasa hambar gitu loh. Jadi orang ini bisa kayak bergerak ke kamu, itu dia hanya seperti zombie gitu ya. Dia hanya seperti
yang kayak udah jalan sama kamu gitu ya, beraktivitas dengan kamu, tapi di situ nggak datang ruhnya, nggak ada ruhnya, nggak hadir soulnya gitu loh ya. Jadi orang ini bisa yang kayak nggak fokus sama kamu gitu ya, bisa orang ini tuh duduk di depan kamu tapi dia lebih banyak melamunnya gitu ya, seolah-olah dia itu tidak hadir di hadapanmu gitu. Nah, atau orang ini bisa yang kayak marah-marah sama kamu, ngambekan, gak jelas sama kamu gitu ya, uring-uringan kayak gitu. Karena dia di situ tidak bahagia gitu loh. Jadi seperti Mari katakan, ketidakbahagiaannya dia ya atas diri dia sendiri, ketidakpuasannya dia atas diri dia sendiri. Ini bisa dia persalahkan ke kamu, bisa dia persalahkan ke keadaan. Semua bisa salah ya, semua orang bisa salah, apapun itu bisa salah. Tetapi dia tuh tidak salah. Nah, modelnya kayak gitu ya. Satu-satunya orang yang benar, satu-satunya orang yang luput dari tuntutan kesalahannya dia, itu diri dia sendiri. Nah, di sana ya. Jadi kalau Mari lihat orang ini bisa, dia seorang pria dewasa, dia seorang pria yang sudah berusia gitu ya. Dia bisa kayak seseorang yang kelihatan wow di luar sana, di pergaulannya dia atau di tempat kerjanya dia. Tapi begitu dia masuk, berinteraksi dengan kamu, orang ini bisa kayak yang berubah 180 derajat gitu ya. Orang ini bisa kayak yang kelihatan itu lose control gitu loh. Orang ini bisa kayak kelihatan itu kelemahannya. Namun untuk beberapa dia bisa menutup-nutupi kelemahannya dia itu dengan cara arogan. Nah, kayak gitu ya. Untuk beberapa kamu sedang terkoneksi sama orang yang narsis gitu. Rasa percaya diri yang rendah. Karena Mari lihat kehidupan orang ini, bisa dia kayak menganggap aku ini sedih, aku ini sedih, aku ini sedih, aku ini orang yang nggak beruntung, aku ini orang yang nggak gini, orang. Jadi dia bisa kayak yang menilai sendiri diri dia atau kehidupan dia itu dengan negatif gitu loh ya. Padahal boleh saja memang hidup orang ini ngenes, tapi bisa di situ karena dia kurang upaya di sana. Entah itu dia kurang sabar untuk bekerja, dia kurang sabar untuk mendapatkan goal-goalnya dia, langsung tiba-tiba patah semangat saja, patah arang, patah asa, yang modelnya kayak gitu ya. Jadi sehingga orang ini kalau Mari lihat level hidupnya itu bisa yang kayak gitu-gitu aja, gitu-gitu aja gitu ya. Dan ini bisa kayak yang sudah bertahun-tahun, dia seperti ini tuh udah bertahun-tahun. Nah, di sana ya. Nah, namun bisa orang ini yang kayak kalau dia bukan nunjukin kenarsisannya dia ke kamu, dia menunjukkan keegoisannya, dia menunjukkan kearoganannya, bisa dia orang ini yang kayak lemah banget, seolah-olah ini manusia yang nggak ada tulangnya gitu ya. Jadi dia bisa yang kayak berpasrah saja ke kamu gitu ya. Tetapi ketika dia berpasrah ke kamu, itu model pasrah yang nggak benar-benar pasrah. Seolah-olah saja yang pasrah di sana gitu loh ya. Pasrah yang tidak ikhlas gitu. Nah, di sana. Sehingga ketika kamu take control dalam hubungan kalian, orang ini bisa yang kayak, aku sebenarnya gak suka kayak gitu kamu. Aku sebenarnya nggak setuju kamunya kayak gitu. Tapi dia, ya udahlah, aku malas untuk merubah keadaan. Aku malas nanti kita jadinya ribut-ribut. Aku nggak berdaya. Jadi orang ini bisa kayak pikirannya tuh negatif. Sangka-sangkanya dia tuh apa-apa tuh bakalan kamu ributin. Sangka dia, kamu akan gegerin dia. Nah, modelnya kayak gitu. Jadi orang ini bisa kayak yang lepas tanggung jawab. Seseorang tuh yang nggak bisa diandalkan. Nah, bisa di sana ya. Kalau dia tidak yang panas membara di kamu, dia bisa kayak yang dingin membeku gitu ya. Jadi kayaknya hubungan ini tuh nggak hidup gitu. Orang ini bisa kayak ngerasa kamu nggak mencintai dia. Padahal kalau ditanya diri dia, sebenarnya dia cinta juga nggak sama kamu? Belum tentu juga. Ngaku-ngaku dia cinta sama kamu, bisa-bisa aja. Tetapi itu kalau Mari lihat bukan yang benar-beneran cinta, membutuhkan kemelekatan. Nah, itu yang ada di dianya. Jadi beberapa ya dari orang ini tuh kayak yang membangun diri dia jadi versi terbaik, dianya nggak mau gitu ya. Jadi melangkah untuk ke masa depan, dianya itu nggak mau, takut melihat masa depan. Nah gitu, makanya orang ini bisa yang kelihatan tuh lari-lari, nggak tanggung jawab sama kamu gitu ya. Bisa seseorang nih yang kayak ngomong besar, ngomong A, B, C sampai Z. Padahal dia hanya punya, jangankan sebagian, mungkin hanya 1 atau 2 aja yang benar dari apa yang dia omongin ke kamu. Nah kayak gitu ya. Jadi bisa ini orang tuh sangat-sangat tidak puas gitu ya dalam hubungan kalian.
ini jangan persalahkan dirinya kamu, karena kalau dilihat sampai seberapa jauh usahanya dia sesungguhnya dalam menciptakan kebahagiaan dalam hubungan kalian, bisa saja di situ hanya katakanlah ya di poin aja lah 40% aja lah, 50% paling maksimal. Nah di sana, jadi kamu bisa yang kayak kesulitan untuk kolaborasi dengan seseorang ini, dia bisa kelihatan tuh jadi partner yang pasif banget atau partner yang ingin mendominasi kamu gitu ya. Tetapi ketika dia membawa arah dan ujung dari hubungan kalian, dia di situ bisa kayak bingung. Iya ya, ini arahnya mau kemana ya? Nah gitu. Nah ketika dia lemah dan dia membiarkan kamu yang mengarahkan hubungan ini, dia merasa selalu tidak puas di sana. Gitu ya. Jadi diri dia dengan dia sendiri di situ tidak balance dan kebetulan kamu hadir di sana gitu. Oke? Baik. Karena kalau mari lihat dari Four of Wands di sini, kemudian ada Six of Wands lagi-lagi ya, kemudian di situ ada energi dari Judgment, posisinya terbalik, kemudian di situ ada energi dari The Devil, posisinya terbalik, dan di situ ada Seven of Cup ya. Nah, jadi gini. Mungkin kamu ketika berinteraksi dengan dia memang manis ya, kamu di situ baik banget gitu. Apalagi kalau misalnya ini ternyata sudah suaminya kamu atau istrinya kamu. Ini kelihatan kayak rumah tangga kalian itu dari sisi luarnya itu kelihatan bagus-bagus saja, baik-baik saja. Atau mungkin ini bukan kamu tujukan ke hubungan rumah tangga, tapi kamu tujukan ke pacaran. Ketika kamu ketemu sama dia, kamu di situ memang kayak yang mau gitu ya, kamu tidak menghindari berinteraksi dengan orang ini, jalan-jalan kah, pergi makan-makan kah, gitu ya, nonton kah atau apakah itu ya, hubungan sepasang kekasih, kamu mau di situ. Tetapi memang ada beberapa hal yang koknya kamu tuh ngerasa bahwa apa yang dia lakukan itu ke kamu, itu sebenarnya kamu tuh nggak seneng, kamu tuh nggak suka gitu. Kelihatan bisa kamu tuh kayak ngerasa bahwa dia kurang support sama kamu, padahal yang kamu lakukan itu hal-hal yang baik, hal-hal yang bagus di situ. Tapi bisa seseorang ini tuh kayak yang memata-matakan semangatnya kamu gitu ya. Bisa dia tuh kayak seseorang tuh yang kayak bikin kamu pesimis, bikin kamu apatis gitu ya, menghalang-halangi langkahmu gitu ya. Nah di sana, jadi bukannya dia sebagai cheerleaders kamu, ayo berjuang, ayo bertahan, ayo kejar gitu ya. Tapi dia bisa yang kayak, ngapain kamu kayak gitu, udahlah nggak usah kayak gitu. Nah bisa di sana. Atau misalnya kamu bilang, Beb, ayo kita sholat, yuk Beb, ayo kita, ini contoh aja nih lo ya, contoh aja, Beb, ayo kita ke gereja yuk gitu. Dia yang males Nah gitu, padahal kamu niatannya tuh mau ngajak dia ke arah yang lebih baik gitu ya. Atau Beb, Boyo kamu tuh kerja Beb gitu ya. Kamu cari bisnisnya kamu cari sesuatu yang bikin kamu happy, sesuatu yang bikin kamu senang. Tetapi itu juga sebagai ajang untuk kamu mengembangkan dirimu gitu. Dia yang males lah atau apalah, atau dia bekerja memang, tapi pekerjaan dia itu nggak kelihatan hasilnya itu kemana gitu loh ya. Kok kayaknya nggak ada pertumbuhan dari dianya. Nah kayak gitu ya, dia bekerja tapi uangnya hanya untuk dia gitu ya, dia nggak share sama kamu, dia nggak bagi sama kamu. Ketika kalian berinteraksi, bisa aja yang dia ceritain itu hanya sedih-sedihnya dia aja, susah-susahnya dia aja kayak gitu ya. Dan ketika dia melakukan satu atau dua hal, kamu di situ juga bisa kayak, aku nggak mau dukung kamu lah gitu ya. Aku nggak mau lah mengizinkan kamu seperti itu gitu. Jadi lagi-lagi ini kayak yang saling supportnya, saling hadir satu sama lain, benar-benar di sini sebagai pasangan. Mari rasa energinya di situ agak-agak rendah gitu ya. Bahkan beberapa di antara kalian bisa aja itu yang nampaknya aku nggak mau gitu ya. Aku nggak mau karena kok kayaknya dia itu lebih menyuguhkan sesuatu yang nggak baik gitu ya sama kamu gitu. Kamu kayak mencium aroma-aroma busuk di sini gitu ya. Kamu bisa kayak yang nggak nyaman banget. Kamu tahu mungkin, wah kalau aku membiarkan dia gitu ya, dia tuh bisa kayak yang bikin kami tuh celaka, katakanlah begitu ya. Dia bisa bikin aku tuh jadi kayak banyak pedihnya gitu. Dia bisa bikin aku tuh jadi budak atas nafsunya dia, budak atas keegoisannya dia. Aku nggak mau. Nah posisinya di sini kamu tuh bilang kamu tuh nggak mau gitu.
Jadi kalau mari lihat, memang untuk menaikkan kualitas dari hubungan kalian ini, mari rasa masih belum terjadi di sana ya. Walaupun di situ masih tetap koneksi, memang untuk beberapa kok nampaknya di sini sudah putus komunikasi di sana. Nampaknya di sini kamu menjauh dari dia, gitu ya. Kamu kayak yang berjarak dari dia. Mungkin kalau say hello saja iya kamu mau, tapi untuk interaksi-interaksi lebih lanjut, lebih intens, lebih dalam dengan dia, di situ kamu kayaknya lagi nggak mau. Nah, modelnya di sana, gitu ya. Jadi bisa aja memang kepedihan orang ini tuh karena dia ngerasa kamu tuh nggak hadir dalam hidupnya dia, gitu ya. Jadi dia galau, dia gamang di situ. Bisa-bisa aja gitu. Jadi ini dia kayak lupa dengan usianya dia, yang bisa aja dia lebih tua dari kamu, gitu ya. Tapi ketika dia melihat penolakan dari kamu, dia bukannya berjuang di situ, tapi dia bisa kayak yang tarik mundur dirinya dia. Kemudian dia sedih-sedih sendiri gitu ya. Jadi dia nggak nunjukin bahwa dia harus kasih lihat sama kamu itikadnya dia bersama dengan kamu itu ternyata ada gitu. Nah, dia nggak coba untuk meyakinkan kamu di situ gitu ya. Untuk beberapa ya. Dia yang lebih memilih mundur, ngamuk-ngamuk, marah-marah ke kamu. Nah, di sana ya jatuhnya. Bisa orang ini tuh yang kayak, ngapain aku kejar kamu, ngapain aku usahakan untuk meluluhkan hatimu agar mau bersama dengan aku, ngapain? Nanti kamu anggap aku remeh lah atau apalah. Jadi ini bisa kayak yang egonya dia itu menghalangi langkahnya dia untuk bikin hal yang baik ya dalam hubungan kalian. Nah, kayak gitu. Sementara bisa kamu ngelihat bahwa dia tuh sosok seseorang tuh yang masih belum cocok untuk kamu. Kamu nggak mau terikat, terutama terikat dalam hal-hal yang berbau-bau negatif di sana. Mungkin kamu ngelihat orang ini tuh kayak lemah banget. Sementara kamu butuh tuh sosok seseorang tuh yang kuat gitu ya. Sosok seseorang itu yang punya determinasi tinggi, yang punya goal-goal besar dalam hidupnya dia gitu ya. Jadi kamu ngelihat orang ini tuh kayak yang banyak dia tuh tidak berdaya gitu, dia tuh tidak bisa kamu andalkan, jadi kamu tuh nggak mau gitu ya, jadi sosok Wonder Woman kah atau Superman kah bagi hidup orang lain kayak gitu. Kamu membutuhkan partner, kamu bukan membutuhkan seseorang tuh yang harus kamu geret-geret menuju kesuksesannya kamu, menuju kebahagiaannya kamu. Kamu mau seseorang yang saling dengan kamu, saling menyemangati gitu ya, saling membackup gitu loh, saling berbagi suka dan duka di sana. Dan mungkin kamu tuh nggak lihat dari seseorang ini. Beberapa memang di antara kalian itu kok kayaknya ada pilihan-pilihan. Maksudnya pilihan-pilihan di sini tuh mungkin kamu tuh orangnya optimis ya. Tanpa dia pun aku sebenarnya bisa bahagia kok gitu ya. Karena kamu punya goal ini dan itu, kamu punya angan-angan bahagia ini dan ini itu gitu ya. Nah, jadi kamu kayak yang merasa optimis bahwa hidup kamu tuh akan baik-baik saja tanpa si dia ini gitu, tanpa seseorang ini. Walaupun sering kamu kayak yang masih memikirkan dia, ya. Ketika kamu memikirkan dia, kamu memikirkan andaikanlah dia menjadi seseorang seperti harapanmu, menjadi seperti impianmu. Nah, modelnya kayak gitu ya. Kamu masih tetap punya asa gitu. Kamu masih tetap kayak yang berharap bahwa dia itu mau memantaskan dirinya dia sebagai pendampingnya kamu gitu. Bukannya di sini kamu bolak-balik culas-culas saja ke orang ini. Kalau mari lihat enggak ya. Hati kamu tidak seburuk itu, pikiran kamu tidak sekotor itu gitu ya. Tapi kamu di sini yang tetap berharap lah biar orang ini tuh punya kehidupan yang lebih baik ya kayak gitu ya, mau berjuang ke kamu gitu ya, mau memperjuangkan kehidupan dia yang lebih bagus sehingga itu akan membawa manfaat atau membawa ini manfaatnya bukan manfaat kamu ingin mengkeruk sesuatu dari dia gitu ya, tapi kan dalam sebuah relationship itu kan ada simbiosis mutualismenya, salingnya di situ kan ada ya. Nah, itu dia kan saling backup. Nah, jadi kamu berharap bahwa orang ini tuh bisa jadi ya pendampingnya kamu dengan sesuai seperti ideal-idealnya kamu gitu loh. Karena sampai sejauh ini bisa kamu kayak yang mikir, dengan dia tuh bisa kamu masuk neraka justru. Padahal harapanmu atau tujuanmu adalah masuk surga atau menikmati kehidupan dengan sebahagia mungkin gitu. Tapi kamu bisa kayak lihat seseorang ini bisa aja nurunin kadar ya kualitas dari hidup pribadinya kamu sehingga kamu bilang aku nggak mau gitu loh. Jadi bisa ini yang kayaknya kamu tuh
tidak mau memperbaiki hubungan dengan seseorang ini, apabila kamu menunjukkan pembacaan ini kepada dia yang telah lose komunikasi dengan kamu, tertutup komunikasi dengan kamu, kamu di sini tidak mau membuka akses untuk dia, atau kamu di sini tidak mau berjuang juga untuk menyambungkan kembali hubungan kalian karena pertimbangan-pertimbangan kamu, kok ya lebih bagus kamu tidak terlalu menghabiskan waktu dengan dia, tidak terlalu memberikan energinya kamu dengan dia. Nah, entah itu pertimbangannya kamu di sana gitu ya, kalau mari lihat ya. Nah, atau di sini kamu tuh sedang sibuk dengan dirinya kamu sendiri saat sekarang gitu ya, menikmati kehidupan kamu yang saat sekarang gitu. Satu sisi kamu merasa kayak yang puas dengan hubungan kalian ya, apa adanya lah. Misalnya puas karena oh ya, kamu tidak dicekcoki telepon dia gitu ya, kamu nggak dicekcoki oleh ratapan-ratapan anak tirinya dia gitu ya kan. Jadi kayak yang kamu happy banget gitu ya, kamu kayak seneng, kamu kayak yang lega banget, tidak terlalu atau justru sama sekali nggak ada koneksi dengan seseorang ini. Nah, modelnya gitu. Yang jelasnya di sini kamu tuh hidupnya lagi baik-baik saja atau sedang berjuang untuk punya kehidupan yang lebih baik-baik saja gitu ya. Jadi kamu lebih kayak yang fokus ke dirinya kamu sendiri daripada mau terlibat dalam emosi kepedihan, kesedihan hanya gara-gara seseorang ini. Nah, kayak gitu ya. Jadi, poin dari pembacaan kita, ada seseorang yang nampaknya itu bisa tidak berdaya di hadapanmu, dan memang itu fakta kenyataan, dia seseorang yang memang agak kurang berdaya dalam kehidupan pribadinya dia, gitu ya. Dan seseorang ini bisa yang kayak pengen kamu terima gitu ya, pengen untuk bisa bersama dengan kamu, tetapi kamu punya energi yang bertolak belakang dengan seseorang ini. Nah, kayak gitu ya. Dia begitu kuatnya ingin bersama dengan kamu, tapi kamu di sini justru bisa kamu tidak ingin bersama dengan dia, kecuali kalau dia hadir dengan versi terbaik dari dirinya dia ke kamu. Nah, di situ ya, satu sedang lemah sekali dan kamu dalam kondisi yang berusaha untuk menstabilkan hidupnya kamu. Nah, kayak gitu ya. Oke, baik. Sekarang mari akan tarik di sini koin-koinnya. Koin-koin ini untuk menunjukkan pembacaan ditujukan kepada siapa ya. Namun, ini bisa inisialnya kamu, bisa ini nunjukin inisial dari seseorang ya, yang menjadi pasangannya kamu. Bisa ini nunjukin zodiaknya kamu, bisa nunjukin zodiak dari seseorang ini gitu ya. Oke, baik, kita awali dari Q. Korea, ada A, asik, ada di situ U, udang, ada Y, Yanti, ada di situ N, Naruto, ada di situ W, Wanda, ada di situ T, Thor, kemudian di situ ada V, Vision, ada di situ C, Cucu, ada di situ E, Emas, ada di situ X, Xavier, ada M, Mulan, ada P, Phantom, ada R, apa R ya? Ramai, ada F, Fanta, I di situ ikan, kemudian ada L, lari, ada O, obat. Iya, ini orangnya bisa kayak lari ya, lari dari kenyataan. Harusnya dia tahu, harusnya aku tuh harus seperti ini, aku harus seperti itu. Tapi dia lari dari kenyataan gitu ya. Dia tahu, wah ini keliru nih, ini salah nih gitu ya, ini nggak tepat nih. Tapi alih-alih untuk memperbaiki itu, dia lebih kayak yang, udahlah nggak usah lah. Nah, modelnya kayak gitu ya. Ada keegoisan tapi ditunjukkan dalam topeng kelemahan. Kemudian di situ ada L, Leo. Ya, ini kita masuk ke zodiak ya. Kemudian Taurus di situ, Cancer, ada Sagittarius, ada Capricorn, Libra di sini, Libra lagi. Kemudian ada Capricorn, Taurus. Kemudian di situ ada Gemini, ada di situ energi dari Aries, ada Pisces di sana, Aquarius hadir, Aquarius lagi, Sagittarius hadir di sini, Scorpio, dan energinya ditutup oleh Gemini. Oke, baik ya.
Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.